Selamat sore Pak Crispin. Selamat sore Bapak Edo. Ya, gimana kabarnya? Baik Pak, walaupun eh, badan sangat lelah hari ini Pak. Oh, kok bisa? Kenapa? Eh, Tadi habis mendampingi anak-anak untuk sosialisasi Pak. Oh, sosialisasi apa itu? Masalah lalu lintas, narkoba juga Pak. Di sekolah Oh, tetangga Pak. oh iya iya iya. Wah, tapi eh, karena hari ini kita sudah susun jadwal dari kemarin, kita sudah janjian ketemu hari ini dan di waktu jam berapa nih? Jam 5 sore. Bisa aja Pak Crispin ya? Siap Pak, siap siap. Berarti Saya lanjut selalu ini siap. kita ya. Iya Pak. Oke, kalau begitu. Ya, gimana Pak Crispin? Apa yang mau dibicarakan pada pada sore hari ini? Ya, saya ingin menceritakan keluhan-keluhan yang saya rasakan Pak akhir-akhir ini. Saya merasa eh, saya sangat disibukkan dengan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada saya selama ini, karena makin banyak tugas tambahan, makin banyak tanggung jawab, sehingga jam saya untuk mengajar jadi berkurang Pak. Saya jadi jarang sekali bisa masuk ke dalam kelas Pak, karena tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada saya membutuhkan banyak tenaga, banyak waktu, dan juga butuh ketelitian yang sangat itu Pak, sangat teliti begitu Pak. Oke, ya. Mohon maaf Pak Crispin, sebelum kita lebih lanjut pembicaraan kita, ini tadi saya rekam tidak masalah ya? Oh tidak apa-apa Pak. Oke, ya. Iya, jadi kalau saya bisa merangkum ya dari permasalahannya Pak Crispin tadi, pertama karena banyaknya tugas tambahan, kemudian ya lelah juga gitu ya, ada tidak bisa fokus mengajar juga ya Pak Crispinnya. Iya. Ya, jadi ya memang kalau misalnya kita sebagai guru nih ya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hadapi. Salah satunya ya seperti permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Pak Crispin ini. Nah, Pak Crispin, hari ini kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Uh, dengan waktu durasi sekitar 10 sampai 15 menit ini, kira-kira hasil apa yang Pak Crispin harapkan dari hasil pembicaraan kita sore ini? Eh, saya berharap dengan ada pertemuan ini, masalah-masalah yang saya hadapi selama ini seperti saya jarang bisa masuk mengajar, Hmm. tugas tambahan yang terlalu membebani saya, setidaknya bisa ada solusinya Pak, gimana bisa dibagikan kepada teman lain ke tugas-tugas tambahan itu, atau saya di ini aja Pak, melepas tugas tambahan itu Pak, jadi saya bisa fokus mengajar seperti itu. Oke, ya. Semoga apa yang diharapkan Pak Crispin bisa kita capai ya melalui sesi yang bisa dikatakan cukup singkat ini ya. Ya Pak. Kalau menurut Pak Crispin, idealnya seorang guru itu tugas-tugasnya itu seperti apa? Bagaimana idealnya seorang guru dalam menghadapi tugas-tugas seperti itu? Ya, kalau menurut saya idealnya tugas seorang guru itu adalah mengajar Pak. Itu Hmm. tugas yang seharusnya dilakukan seorang guru. Tetapi saya melihat akhir-akhir ini terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan administrasi yang membebani kita Pak. Ya. Dari kegiatan keuangan, kegiatan administrasi guru, pokoknya berbagai macam itu Pak. Jadi akhirnya kita sebagai guru ini waktu untuk mengajar siswa pun nggak sempat. Sementara kita dituntut untuk mengerjakan itu dan mengumpulkannya ada tenggat waktunya Pak. Begitu Pak. Oh, ya, ya betul juga sih ya. Kalau
Kalau misalnya nih saya minta Pak Crispin untuk membuat skala gitu ya, dan, mulai dari angka 1 sampai 10. Tingkat kerumitan permasalahan Pak Crispin, terkait dengan tugas-tugas tambahan, kemudian yang, ya dengan dipadukan dengan kegiatan mengajar juga segala macam. Menurut Pak Crispin tingkat kerumitannya itu kalau dari skala 1 sampai 10 tuh seberapa? Kalau misalnya dia sangat rumit berarti, misalnya 8 gitu, tapi kalau misalnya, oh ternyata, simpel-simpel aja Pak gitu, artinya angkanya rendah gitu, misalnya 1 atau 2. Nah, kalau menurut Pak Crispin tingkat kerumitan, apa namanya, kerja Bapak sekarang ini di angka berapa? Kalau menurut saya Pak, kerumitan saya itu 10/10 Pak. Ya, karena saya kerja itu sepertinya kalau 1 minggu itu ada 8 hari, saya kerja 8 hari Pak. Jadi tidak pernah ada waktu saya untuk libur Pak, untuk Untuk ini. libur ya? Ya, jadi saya Waduh, kerja terus, itu. Jadi untuk membagi waktu pun, sepintar-pintarnya orang membagi waktu pun tetap tidak ada waktu akhirnya Pak. iya. Ya, Kalau jadi saya begitu minta keringanan Pak untuk saya melepaslah tugas tambahan saya Pak. baik. Sekarang gini, tadi kan kita sudah buat, apa namanya, kriteria atau skala dari 1 sampai 10 tingkat kerumitan. Nah, kira-kira, dari hasil, apa namanya, sesi kita pada sore hari ini, tidaknya Pak Crispin itu mau turunkan intensitas itu sampai ke angka berapa misalnya? Dari 10, tadi kan 10 ya, 10 dari 10. Iya Nah, Pak. kalau misalnya Pak Crispin punya, target itu mau diturunkan sampai ke berapa? Paling tidak ya atau 7 atau 8 aja Pak, tidak usah banyak-banyak saya itu. Kalau Oke, tugas rumit saya tidak masalah Pak, tapi ini kalau masalah waktu itu yang paling rumit Pak, waktunya terlalu mepet begitu. Semua deadline saya dikejar. deadline dikejar. Kalau boleh tahu tugas tambahan Pak Crispin sekarang apa aja? Ya, tugas tambahan saya pertama itu bendahara Pak. Bendahara. Ya, terus juga saya bagian bina prestasi. Wah, oke. Terus? Terus juga saya itu bagian urus ini apa namanya, anjak seperti itu Pak. Wah, ya Oh, bisa terus ditambah kebayang lagi itu saya ya. sekarang ini mengikuti kegiatan guru penggerak, Pak, yang ada Iya, deadline-deadline itu loh. Ya, jadi saya dikejar-kejar terus, Pak. oke. Kalau misalnya sekarang tadi kan kita skala skala kerumitan. Nah, sekarang kalau misalnya Pak Crispin dari bendahara, kemudian ngurus anjab, apalagi tadi bina siswa, kemudian apalagi Guru penggerak, Pak. guru penggerak. Nah, kalau misalnya kita buat skala prioritasnya dari beberapa kegiatan itu, yang paling prioritas untuk Pak Crispin sekarang itu apa? Kalau yang paling prioritas saya sekarang, Pak, karena ini sangat berbahaya, Ya, itu bendahara, Pak. Karena bendahara. ya, Oke. karena salah sedikit saya nanti masuk penjara, Pak. Saya takut masuk penjara. Oke. Kemudian prioritas kedua apa? Prioritas kedua itu ini, Pak, apa namanya, saya mengajar di kelas itu prioritasnya. Oke. Sebagai guru ya, Ya, sebagai guru. Kemudian selanjutnya bina prestasi, Pak. bina prestasi. Ya. Dan terakhir berarti yang bawah ini yang CGP berarti ya? Oh, ada lagi tadi, Pak, yang Oh anjak ada. tadi, Pak. Oh ya Anjap. Berarti Ya, CGP dulu atau Anjap dulu nih? kayaknya CGP aja dulu, Pak. CGP dulu. Ya, baru anjak terakhir. Baru Anjap terakhir. Tapi Oke. teman-teman tuh biasanya mendesak saya untuk anjak tuh juga, Pak. Iya, Ya, iya. Nah, di sini kalau kita lihat itu kan Pak Crispin ada prioritas utamanya sebagai bendahara, kemudian sebagai guru, ada bina prestasi, kemudian CGP, kemudian Anjap. Nah, kalau misalnya dari kita kan sudah membuat skala prioritas nih. Kalau dari Pak Crispin sendiri, kira-kira ada nggak Pak Crispin pernah terpikir seperti itu, kayaknya saya punya solusi gitu. Pernah nggak terpikir seperti itu? ya. Kayaknya Saya ada nih selama solusi saya.
Solusi saya selama ini Pak, karena memang solusinya sangat berat, Mhm. kalau ini, apa namanya, eee, seandainya saya sudah kelabakan ini Pak, saya bayar orang aja Pak, saya suruh orang kerjakan itu. Kayak segala Iya. anjap itu dipaksa, saya bayar orang aja, iya. Oh, Kalau oke. kalau bendahara juga biasanya saya ini Pak, bagi honor bendahara saya ke orang lain untuk bantu kerjakan, Iya. gitu. Kalau misalnya, eee, pernah ndak, Pak Crispin mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk mencari solusi permasalahan itu? Masalahnya orang lain lebih nggak tahu daripada saya lagi, Pak, itu masalahnya. Kalau Baik. ya, Nah, sekarang kira-kira rencana, Pak Crispin dari permasalahan-permasalahan itu untuk mengurangi intensitas tadi dari 10 ke nggak usah ke-7 dululah, misalnya ke-8 gitu ya. Kira-kira apa solusi, rencana Pak Crispin ke depannya yang bisa Pak Crispin lakukan? saya rencana akhir tahun ini saya mengundurkan diri jadi bendahara, Pak, biar saya tidak urus bendahara lagi. Oke, rencana mau mengundurkan diri. Ya, lalu Ya, biar saya bisa fokus CGP aja, Pak. biar Ya, bisa fokus TGP ya. iya. Oke. Nah, eee, tadi mengundurkan dirinya kapan? Akhir tahun ini, Pak. Tetapi saya belum ada nemu ini ide, apa namanya, apa namanya, alasannya, Pak, karena bendahara Alasannya? sekarang itu nggak boleh ini Pak, apa namanya, nggak boleh mengundurkan diri kalau tidak mutasi, tidak sakit keras, Oh, dan tidak pensiun atau meninggal dunia Pak. Iya, iya. Oke, kita anggaplah sementara rencana Pak Crispin untuk kedepannya adalah mengurangi ya, mengurangi, sedikit kesibukannya. Kalau misalnya Pak Crispin itu kepengennya apa? Karena prioritasnya kan bendahara di atas nih. Soalnya kepengennya jadi bendahara pul atau ngajar? saya itu sebenarnya kenapa saya prioritaskan bendahara, karena itu yang paling berbahaya Pak. Kalau ibarat, Oh, ya. eee, barang paling mudah meledak itu paling mudah meledaknya Pak, makanya saya prioritaskan itu. Tapi kalau sebenarnya saya itu pengen mengajar aja Pak, habis mengajar Mmm, saya udah gitu, tidak iya lagi iya. pusing. Baik, berarti, bisa kita ambil kesimpulan tadi bahwa rencana yang akan Pak Crispin lakukan adalah mengurangi kegiatan, salah satunya mengundurkan diri sebagai bendahara, walaupun alasannya belum diketahui ya Pak Crispin ya? Iya, Oke, kalau misalnya seperti itu, kapan kita bisa ketemu lagi untuk, apa namanya, membahas permasalahan Pak Crispin? Saya mau dengar perkembangannya, kalau misalnya apakah jadi, mengundurkan diri atau mungkin melepaskan kesibukan yang lain gitu, kapan kita bisa ketemu? saya rencana ini Pak, apa namanya, mungkin pulang saya dari dinas nanti Pak, saya kan mau pergi ke dinas ini untuk Heeh, minta solusi bagaimana cara supaya saya bisa mengundurkan diri jadi bendahara Pak. Seandainya ok sudah ada jawaban dari dinas baru nanti kita ketemu lagi Pak, seperti baik, itu. kalau boleh tahu tanggal berapa tuh? Mungkin tanggal 5 atau 7 Desember nanti Pak. 5 atau 7 Desember. Oke, saya standby itu ya, 5 sampai 7 Enggak, itu Desember. 5 sampai 7 Desembernya itu saya ke dinasnya, Pak. Oh gitu, jadi kita ketemunya, Sepulang eee, saya dari dinas, Pak. tanggal 9 gimana? Oh, bisa bisa, Pak. Oke, tanggal 9 Desember pas jam seperti ini atau jam yang lain? Jam-jam pagi aja, Pak. Jam pagi ya, Iya. baik. Kalau misalnya seperti itu, artinya kita akan bertemu lagi tanggal 9 Desember, jam 9 pagi, bisa? Bisa bisa, Pak. Oke, untuk membicarakan, perkembangan dari, apa namanya, permasalahan yang dialami Pak Crispin, apakah sudah ada progres yang positif atau belum, gitu ya? Iya, Pak. Oke, mantaplah kalau begitu. Saya apresiasi sekali, untuk, kejujurannya Pak Crispin ya, dalam sesi kita pada sore hari ini. Kalau dari hasil sesi kita pada sore hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa
Pak Crispin dapatkan? Ya, kesimpulannya setidaknya permasalahan saya yang jarang bisa masuk ke dalam kelas itu tersampaikan, Pak. Jadi jangan nanti dianggap saya memang sengaja untuk tidak masuk kelas, Pak. Padahal saya sendiri Iya. banyak mengalami permasalahan yang seperti itu, Pak. Saya juga tidak ingin sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, Pak. Ya. Oke, ya bagus kalau misalnya seperti itu. Saya juga sangat berharap sesi kita kali ini bisa menjadi sesuatu yang positif, progresnya cukup baik untuk kita mencari solusi dari permasalahannya Pak Crispin. Bagian terakhir nih Pak Crispin, bagaimana Pak Crispin menilai kualitas dari sesi coaching yang kita lakukan pada sore hari ini? Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira kualitas pembicaraan kita di angka berapa? Ya, saya anggap ini angka 8 Bapak sudah bagus karena Bapak sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan dan juga mau ikut inilah apa namanya mencari solusi untuk permasalahan yang saya hadapi sehingga nanti permasalahannya bisa terpecahkan, begitu Pak. Oke, ya terima kasih Pak Crispin atas umpan baliknya, artinya sesi kita sudah selesai dan saya tidak sabar untuk menunggu bagaimana progres dari tindak lanjut yang akan Pak Crispin lakukan ke depannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih Pak.